Buat yang sempat mencicipi era 90-an pasti banyak yang masih mengingat bank ini kan? Ya, ini adalah Bank Suma. Di tangan Taipan Edward Suryajaya, Suma sempat menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Namun, krisis di awal dekade 90-an membuat bank tersebut harus dilikuidasi dan tercatat sebagai salah satu kejatuhan bank swasta terbesar di Indonesia. Di balik kejatuhan itu ada cerita menarik, yakni upaya William Suryajaya alias Om Willem meminta bantuan sahabatnya, Mukmin Ali Gunawan, Konglo pendiri Panin Group. Seperti apa ceritanya? Mundur ke 1988, saat itu putra sulung William Suryajaya yakni Edward Suryajaya memborong saham Bank Agung Asia, yang kemudian diubahnya menjadi Bank Suma. Edward menjadikan bank ini sebagai pendukung ekspansi grup Suma yang didirikannya pada 1979 di Port Vila. Saat itu gaya ekspansi grup Suma sangat agresif. Dalam kurun waktu 13 tahun, Suma berhasil mendirikan kurang lebih 72 perusahaan. Gurita bisnisnya dari properti hingga konstruksi, yang disokong kredit dari Bank Suma dan perusahaan keuangannya. Pesatnya ekspansi Suma membuat Edward optimis perusahaannya akan berpadu padan dengan grup Astra milik sang ayah. Kala itu, besarnya capaian grup Suma menjadikan Bank Suma menjadi salah satu dari 10 pemberi pinjaman swasta terbesar di Indonesia. Asetnya melesat cepat, bahkan hampir 10 kali lipat dari tahun pertama bank ini diakuisisi oleh Edward. Tapi tanpa disadari, seiring gencarnya ekspansi, ada petaka yang mengintai, yakni kebijakan baru yang justru menyulitkan Bank Suma. Pada Februari 1990, Menteri Keuangan RI JB Sumarlin menerapkan kebijakan tight money policy akibat perekonomian yang memanas. Kala itu booming perbankan pasca Pakto 88 berdampak pada melonjaknya uang beredar dari 58,7 triliun rupiah menjadi 84,6 triliun rupiah dalam setahun. Kebijakan tight money secara tidak langsung merugikan Bank Suma karena mencekik arus kas perusahaan yang baru berkembang. Praktik insider lending yang macet makin bikin Edward gelagapan. Bank Suma pun rugi. Pada Juli 1991, BI mengultimatum keluarga Suryajaya untuk memulihkan kerugian Bank Suma. Berbagai cara dilakukan Om Willem untuk menutup kerugian itu. Mulai dari menghubungi Toyota Motor Corp, ketemu Presiden Soeharto, sampai meminta bantuan Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Tak lupa dia juga meminta bantuan sahabatnya, Mukmin Ali Gunawan, tokoh perbankan kawakan sekaligus bos Panin Group. Mukmin sempat mengiyakan permintaan sahabatnya. Bantuan pun meluncur dalam wujud kerjasama manajemen terbatas dengan Panin Group pada Juni 1992. Setelah dilakukannya RUPS pada bulan yang sama, Mukmin Ali Gunawan menyepakati untuk membenahi Bank Suma. Jajaran direksi, kepala cabang, dan cabang pembantu di seluruh Pulau Jawa dipertemukan pada 6 Juni 1992. Mukmin yang juga senior eksekutif Vice President Panin Bank kala itu bilang pertemuan berjalan positif. Mukmin meminta waktu 3 bulan untuk mengatasi persoalan Bank Suma dan mematok target 8 bulan bank itu akan pulih kembali. Sayangnya berbagai upaya Om Willem termasuk bantuan dari sahabatnya belum berbuah manis.
Kondisi Bank Suma kian terpojok lantaran kewajiban utang terus membengkak. Sampai akhirnya pada 14 Desember 1992, BI mencabut izin usaha Bank Suma dan menjadikannya bank swasta pertama yang dilikuidasi pemerintah RI. Hal ini juga yang membuat Om Willem harus pasang badan, yakni dengan menjual sebagian besar sahamnya di Astra untuk melunasi utang Bank Suma. Secara bertahap, jutaan lembar saham ASII dilego dan salah satu pembelinya adalah kelompok Yayasan Prasetya Mulia, konsorsium yang pimpinannya kini jadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu.